Kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami ingin menyembahmu Tuhan. Kami nyatakan tiada yang seperti dirimu Yesus. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku tak luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kami ingin menyembahmu Yesus. Mari nyatakan, Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, melukis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang, katakan segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup.
Terima pujian dan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami buka Tuhan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita, come on. Shalom Tubian. Shalom. Siapa yang siap untuk muji Tuhan? Ada sukacita? Hari kita akan bawakan lagu baru. Are you ready Tubian? Are you ready Tubian? Let's go. Kita beri tepuk tangan, come on. Tell me who said that you should not be afraid. His name is Jesus Christ. Sing his name. Tell me who said that you should trust him instead. His name is Jesus Christ. Tell me who said that there's a second His chance. name is Jesus Christ. Come on, Since I washed away, raise your voice and say, we will never go down, down, down. Yes, I turn it around, round, round. so raise up your hands. For His reason, so we praise Him on the mountain. Everybody rise up, up, up. Give Him the best clap, clap, clap. 'Cause we'll never go down, down, down when we walk with Jesus. Hey! Hey! Let's sing. Hey! 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 Are you ready to be in? Tell me about the man born in Bethlehem. His name is Jesus. Katakan namanya Yesus. Tell me about the man who died for my His sin. name is Jesus Christ. Tell me about the man who was from the dead. His name is Jesus Christ. Resurrected King. Raise your voice and say, are you ready to be? One. We will never go down, down, down. Yes, and turn it around, round, round. So raise up your, raise up your hand. So we praise Him on the mountain. Everybody rise up, up, up. Give Him the best clap, clap, clap. 'Cause we'll never go down, down, down when we walk with Jesus. I wanna see your hands in the air, come on. Woo. Do you believe God? Sing it with me. Death, no life can separate. No fears, no doubts can take away your love. Come on, sing your love. Your love. No death, no life can separate. No fears, no doubts can take away your love. Your love. Get up and claim your victory. His light will shine for us to see. Arise, want to be arise, arise. Yeah, we'll never go down. So raise up your hands for His reason. So we praise Him on the mountain. Everybody rise up, up, up. Give Him the best clap, clap, clap. 'Cause we'll never go down, down, down. We are gonna rise up, up, up. Turn it around, round, round. So raise up your hands. Jesus is risen.
depan kita, amin. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan penuh iman. Come on! Woo! Woo! Come on, clap! You are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Come on, sing it! Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Come on, sing it! Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. It's amazing. It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. You are the friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Sing God Almighty. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Sing it again. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Come on, sing it! I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Come on, choir! I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Oh, oh, oh. I'm a friend of God. You are the friend of God. Sing it again. He calls me friend.
Kita boleh kasih sekali lagi Shalom to PM. Yes, ini dia semangatnya. Silakan duduk buat teman-teman semuanya. Shalom, kami mau sampaikan kepada buat teman-teman, mungkin adakah yang baru pertama kali hadir di ibadah 2PM pada hari ini? Mungkin boleh dinyalakan sedikit lampunya. Gak kelihatan, udah kayak avatar nih biru semua. Adakah yang pertama kali hadir? Nah, ada yang pertama kali hadir teman-teman ada di depan? Halo Shalom. Hai. Boleh Shalom teman-teman ya yang melayani, ditanya-tanya dulu namanya siapa ya. Dari Bali. Dari Bali nih. Dari Bali. Mantap. Top, jauh juga ya pulang pergi PP ya. Good. Oke. Sebelumnya teman-teman kita kasih tepuk tangan dulu ya buat teman-teman kita yang melayani yang di belakang ini luar biasa sekali loh. Tim choir. Kita merasakan banget teman-teman PW ya, keren banget mereka semua ya. Buat teman-teman kita akan memberikan persembahan di depan kalian, tepatnya di belakang kursi sudah ada QR code. Ya kalian boleh scan di situ untuk memberikan persembahan, pastikan atas nama GBI PRJ. Ya teman-teman ya. Di depan juga ada, buat teman-teman silakan di scan QR aja. Dan sambil teman-teman memberikan persembahan, izinkan saya untuk memberikan beberapa informasi ya. Oke. Selanjutnya kita akan memberikan informasi tentang Cool nih teman-teman. Ini setiap minggu kita encourage teman-teman buat ikutan Cool. Kenapa sih ikutan Cool? Karena kalau kita ketemu 1 minggu sekali kayaknya sayang gitu ya. Kita butuh di tengah-tengah minggu untuk saling menguatkan. Tapi khusus hari ini saya pakai pantun aja lah buat ajak teman-teman ya. Karena kalau enggak ini saya yakin percaya lewat pantun ini bisa memberkati kali. Oke, jalan-jalan ke Kota Kudus. Cakep. Terima kasih. Bukan buat saya. Oke, jalan-jalan ke Kota Kudus. Jangan lupa beli mie sedus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mari kita berjalan bersama di dalam Kristus. Ayo. Ayo ikut Cool. Ini Coolnya udah banyak nih. Dari ujung kiri sampai ujung kanan. Ntar lagi nambah 20 lagi. Pusing dah lo. Oke, kalau saya yang udah married, saya di Cool Tutuan. Buat teman-teman yang ingin menambah masa otot, silakan di Cool Fitness. Buat teman-teman yang baru mau nikah, ada. Yang baru mau cari jodoh, rata-rata semuanya. Ya, rata-rata hampir semuanya. Ya pokoknya nih lihat harinya, lihat jamnya yang paling sesuai, yang paling penting tuh zonanya, daerahnya ya. Itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita mau invite teman-teman buat volunteers. Ini buat teman-teman kita kayak yang melayani di choir. Hai guys, shalom dulu boleh. Nah, kita mau invite teman-teman untuk melayani sama-sama teman-teman. Kita nggak butuh yang bisa, tapi kita maksudnya Tuhan butuh yang mau. Ya teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman scan QR di sini ya. Yang mau jadi kreatif tim, mau jadi tim PW. By the way tadi kita pakai gunakan satu lagu baru kita kasih tepuk tangan dulu buat tim PW. Rock abis ya, dan masih banyak banget lagu-lagu baru tentunya buat Tuhan semuanya. Dan tentunya masih banyak lagi. Asal and Greeter, nursery di belakang jiwanya semakin bertambah teman-teman ya. Dengar-dengar nanti kita mau pindah, kita akan jebolin ini. Oh nggak boleh ya. Pokoknya ini jemaat nursery semakin bertambah jadi kita butuh banyak sekali volunteers ya. Nah ini dia jiwa-jiwanya ya, abaikan sapi yang itu. Oke, info selanjutnya kita ada HUT teman-teman dan saya baru tadi ke depan nanya bahwa tiketnya sold out, kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan yuk. Berarti akan banyak jiwa-jiwa yang diberkati, yang dipulihkan tentunya. Tapi sedikit informasi buat teman-teman yang sudah mendaftar lewat web, itu hari ini terakhir untuk mengambil tiketnya. Tadi infonya seperti itu ya. Dicatat tanggalnya teman-teman ini HUT dan juga selebrasi Natal di tanggal 8 Desember. Ya. Dan info selanjutnya kita akan ada Natal 2PM. Yeay, siapa yang semangat untuk Natal 2PM teman-teman? Wah ini udah di-upload nih di IG nih, saya udah lihat nih. You are invited to a season of wonder and joy. Jadi pastikan teman-teman datang di tanggal 15 Desember 2024. Karena tidak hanya akan ada ibadah di situ teman-teman, tapi kita mau invite teman-teman benar khusus untuk datang. Catat, buka tanggalnya, dicatat tanggal 15. Saya akan usahakan banget untuk datang ke 2PM karena kita akan ada acara khusus untuk Natal ya teman-teman ya. Ditunggu aja. Ini teman-teman di belakang saya dengar persiapannya udah luar biasa ya. Semangat ya guys, semangat ya. Oke, dan selanjutnya buat teman-teman jangan lupa untuk follow sosial media kita. Ya, sosial media ini banyak sekali memberkati teman-teman di luar sana. Jadi silakan follow. Dan biasanya buat teman-teman yang mau
request doa. Biasanya di hari Sabtu atau Jumat kita akan buka Instastory buat teman-teman yang mau request doa, ya. Dan selanjutnya kita hari ini ada Coffee Lounge. Di belakang sana udah ready teman-teman. Menu spesial hari ini biji salak carbonara. Kalau teman-teman di belakang udah ready ya, pelayan-pelayannya juga udah ready. Jadi please banget nanti setelah kita selesai ibadah, kita selesai dengerin firman, kita mampir ke belakang, kokonan juga boleh. Kita coffee lunch di belakang ngobrol-ngobrol ya, dengan para leader juga seru banget di belakang, jangan lupa. Dan di prayer request kali ini yang terakhir teman-teman, kita akan bacakan beberapa prayer request. Top trending dari prayer request adalah jodoh. Saya mau kasih, saya teringat kerabat saya, kemarin saya ngobrol ya, dia udah jomblo kurang lebih hampir 4,5 tahun, yang ngomong, saya tanya gini, bro, lu mau pacar kayak apa sih? Dia bilang, saya sampai catet ya, gue sih gak muluk-muluk pen. Gue mau yang cantik, putih, pendiam sama pinter masak. Gue langsung celetuk, lo sama rice cooker aja. Bener lo sama rice cooker aja dah. Berlebihan lo. Gak maksudnya, kita yakin dan percaya kita masih berdoa sama Tuhan. Ini jodoh nih penting. Ya Ko Didi ya. Ko Didi pun juga punya misi juga sebenarnya. Saya yakin dan percaya jodoh itu penting teman-teman. Selain bisa memberikan kita semangat juga bisa menuntun kita di jalan Tuhan juga gitu ya. Jadi ya kita akan berdoa sama-sama. Itu yang pertama ya, untuk jodoh. Gede banget lagi di kapital semua tulisannya ini. Dan kedua kita akan berdoa untuk salah satu teman kita yang pendengarannya kurang lancar, teman-teman ya. Dan ketiga ada pertumbuhan dalam iman, pengharapan dan kasih dan juga untuk pekerjaan. Oke, buat teman-teman mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama untuk prayer request yang sudah masuk di sosial media. Tuhan Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh berdoa hari ini ya Bapa kepadamu. Kami percaya Tuhan 2-3 orang berkumpul Engkau hadir. Dan kami juga percaya Tuhan Roh-Mu sudah memenuhi Tuhan dalam setiap hati kami dan di dalam ruangan ini ya Bapa. Tuhan kami menyerahkan Tuhan prayer request ini Tuhan di bawah kaki-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan prayer request ini Tuhan sudah Kau ketahui Tuhan sebelum teman-teman ini mengetik di sosial media ya Bapa. Tuhan kami mau khususnya berdoa buat teman-teman kami Tuhan yang masih merindukan jodoh Tuhan. Kami percaya Tuhan jodoh itu di tangan Tuhan. Kau yang akan mendatangkan Tuhan tepat waktunya, tidak terlalu telat, tidak terlalu lambat dan juga tidak terlalu cepat Tuhan. Kau boleh berikan Tuhan jodoh yang terbaik Tuhan, yang datangnya dari Engkau, yang takut akan Engkau ya Tuhan, yang bisa bersama-sama untuk menuntun kami semua di sini Tuhan, terus dalam track-Mu ya Bapa. Tuhan kami juga mau berdoa bagi teman kami Tuhan yang mengalami indera pendengarannya berkurang Tuhan. Kami mau berdoa bersama-sama satu hati Tuhan. Kami percaya Tuhan gendang telinganya sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar bilur-Mu Tuhan yang menyembuhkan jemaat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan tiada yang bisa Tuhan selain Engkau, tiada yang bisa ya Bapak. Kami berdoa Tuhan biarlah jemaat ini Tuhan boleh kembali Tuhan beribadah bersama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan dia akan bisa mendengarkan suara-Mu lebih tajam Tuhan lewat kesembuhan ini ya Bapak. Dan juga kami mau berdoa buat teman kami yang rindu Tuhan dalam pertumbuhan imannya, pengharapannya dan kasihnya Tuhan. Itu adalah kerinduan kami yang sama ya Tuhan kepadamu. Kami percaya Tuhan iman kami Tuhan melalui ibadah, melalui komsel, melalui apapun yang kami lakukan setiap hari Tuhan. Kami berdoa bersama Tuhan biar iman kami tetap tumbuh Tuhan. Pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan dan kami tahu Tuhan kami harus mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan buat teman-teman juga Tuhan berdoa yang terakhir Tuhan untuk pekerjaan Tuhan yang rindu untuk mendapatkan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan. Oh Lord, Kau yang memegang masa depan kami Tuhan. Tak akan pernah Kau tinggalkan setiap kami sedetik pun Tuhan. Tuhan kami mau menyerahkan Tuhan setiap teman-teman kami yang rindu Tuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Kami tahu Tuhan Engkau yang akan memberikannya Tuhan. Berikan kami juga setiap kekuatan Tuhan untuk mau belajar dan tunduk kepadamu Tuhan. Untuk menaikkan value diri kami Tuhan agar kami Tuhan bisa mendapatkan pekerjaan yang kami impikan Tuhan. Ya Bapak mampukan setiap kami, mampukan setiap jemaat-jemaat yang rindu akan pekerjaan itu ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk ibadah Tuhan. Kami mau terus Tuhan untuk worship, memuji nama-Mu Tuhan dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus.
Sebab kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Bapa. Untuk itu kami mau menyembah-Mu Yesus. Kami mau tetap terhubung dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sebab kasih-Mu Tuhan, sebab tiada kasih lain selain kasih-Mu Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau
terhubung denganmu. Biar ini menjadi iman setiap kita. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Buat kebaikan, buat kasih Tuhan. Buat kekuatan Tuhan, kami percaya Tuhan. Kau selalu ada buat kami. Gak pernah sekalipun Kau meninggalkan kami. Gak pernah sekalipun Kau membiarkan kami. Kau selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang boleh kami rasakan kembali. Kami boleh bisa beribadah Tuhan dalam keadaan sebagaimana kami ada. Kami percaya ada kuasa dari puji-pujian. Ada kuasa dari setiap doa yang dinaikkan. Ada kuasa dari setiap firman Tuhan yang akan diberitakan. Terima kasih. Kau berkati hamba-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu. Biar apapun yang hamba-Mu beritakan. Ini benar-benar ada kuasa, ada Roh Kudus yang membangkitkan setiap kami. Sehingga ketika kami mendengar ada api yang menyala-nyala, ada sesuatu yang membara yang membuat kami bangkit dan menjadi terang Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua biar kami bisa menyiapkan tanah hati terbaik, tanah hati yang haus dan lapar, yang siap ditaburkan oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Sebelum duduk salam dong kiri kanannya sambil geleng-geleng bilang Yesus baik banget ya. Sambil geleng-geleng ya. Sambil geleng-geleng bilang Yesus baik banget ya. Yesus baik banget, haleluya. Boleh kasih kemuliaan lagi dong buat Tuhan kita, haleluya. Shalom. Apa kabar 2PM? Baik ya. Thank you tentu buat CK7 GBPRJ ya, buat kepercayaannya. Saya bisa kembali berbagi berkat lewat pemberitaan firman Tuhan. Thank you para leaders, Ko Eradi, ya, Ko Randy, Ko Aksa, Ci Selfie, ya, buat kesempatannya nih bisa sharing. Ya, teman-teman semua, kalau suka judul khotbah dikeluarin aja langsung. Judulnya tentang antusias yang sejati. Semangat yang sejati bukan yang kadang hidup kadang mati ya. Semangat yang terus continue gitu loh. Continue, semangat yang sejati bukan didasarkan umur, bukan didasarkan hidup makmur, bukan. Semangat yang sejati karena kita tadi terhubung sama Tuhan. Ntar kita belajar kenapa penting jadi anak Tuhan yang semangat. Dan kita akan belajar apa kuncinya supaya kita semangat. Iblis gak akan larang Anda berdoa ke gereja selama Anda jadi Kristen yang biasa-biasa aja. Karena orang yang semangat sama gak semangat beda banget. Beda banget. Anda punya bos nih, bos Anda berasa loh. Ini karyawan semangat, ini gak semangat, berasa banget. Tahu gak orang yang semangat mudah diberkati dan mudah jadi berkat? Orang yang semangat loh. Cuman kita sering mendapati orang tidak semangat. Nah harusnya ya,
Kita yang ke gereja setiap minggu, yang ke komsel tiap minggu, yang terus mendengarkan firman Tuhan. Harusnya kita punya kualitas semangat yang berbeda loh. Sama orang-orang yang gak ke gereja tiap minggu, harusnya. Nah kita mau belajar tentang the real enthusiasm. Karena anak-anak Tuhan ya, murid-murid Yesus dalam melakukan apapun harusnya 5S-nya terasa, apapun. S yang pertama syukur. Orang harus terasa Anda orang yang suka bersyukur. Harus terasa kita anak Tuhan nih, kita bersyukur, kita mudah bersyukur. Yang kedua sukacita. Apapun yang Anda kerjakan, orang harus terasa, dia sukacita ya. Sukacita ditandai dengan apa sih? Paling simpel senyum. Boleh kasih senyum yang terbaik, tunjukkan ke kiri kanan Anda. Ah ini senyum seperti ini. Ada orang manyun loh, murung mukanya. Kerja sambil murung, ya. Ngadepin customer sambil manyun. Mukanya ngusir berkat, ada yang begitu. Mukanya ngusir berkat. Kita masuk toko, mbak-mbaknya manyun keluar lagi kita. Takut ganggu dia, gak enak nih. Yang pertama syukur ya, saya kaget ya. Syukur harus berasa loh. Bersyukur artinya memfokuskan diri ke hal-hal baik yang masih ada. Pasti ada hal baik yang masih ada kok. Ada. Ya. Orang, ntar kapan saya bagi tentang spiritual maturity deh. Orang dewasa, salah satu ciri orang dewasa, dia bisa ngelihat gak dari satu angle. Itu orang dewasa. Kenapa anak kita, anak saya 4 tahun ya. Kenapa kita bilang dia udah batuk makan permen, kita ambil marah. Karena dia angle-nya cuma satu. Angle-nya adalah kenyamananku diambil. Itu doang angle-nya. Makanya sulit bersyukur. Orang dewasa dia bisa ngeliat dari multi angle. Multi angle. Syukur, sukacita. Yang ketiga yang kita khotbahin hari ini, semangat. Orang Kristen dalam apapun yang dikerjakan, semangatnya harus kerasa. Kerasa semangatnya. Ya. Yang keempat, apapun yang Anda lakukan, S yang keempat, segenap hati. Orang kerasa kalau orang Kristen, dia lakuin all out lah. All out, segenap hati. Totalitas, do the best dia. Yang kelima, apapun yang Anda lakukan, kalau Anda anak Tuhan, lakukan dengan setia. Setia, komitmen. Harusnya lima-limanya kerasa. Kenapa harus kerasa lima-limanya? Karena kelima-limanya ada ayat kebenarannya, betul ya? Ini firman Tuhan semua. Disuruh bersyukur itu kehendak Bapa. Bersukacitalah, sekali aku katakan bersukacitalah. Semangat itu kita bahas nanti semua keluar ayatnya. Ya. Jadi 5A harus kerasa nih. Anak-anak Tuhan. Nah kita mau belajar tentang the real enthusiasm. Saya seorang trainer ya, kalau di sekuler saya banyak memberikan training, pelatihan, coach ya, motivator. Biasa di bulan mulai dari September tuh ya. September, Oktober, November, Desember. Biasanya request trainingnya mirip-mirip. Temanya mirip-mirip. Yaitu the final sprint. Temanya itu final sprint. Kenapa? Karena selama 9 bulan. Terlalu suam-suam kuku. Terlalu loyo. Terlalu sontoloyo. Ya, terlalu boyo. Hidup dengan tidak semangat. Jadi di sisa 4 bulan ya. Karena selama 9 bulan apa-apa entar. Akhirnya terlantar. Kebanyakan entar. Apa-apa ora iso. Akhirnya kebanyakan ngaso. Dan hidupnya so-so, biasa aja. Ya, kebanyakan abai, akhirnya masa depan babai. Ya, akhirnya di 4 bulan ini digenjot ini. Ya, untuk semangkitin mereka biar semangat lagi. Itu orang dunia. Memang harus di-boosting dari luar. Kita anak-anak Tuhan, selama kita terhubung sama firman Tuhan, kita dekat sama Tuhan yang adalah sumber semangat itu. Anda sih harus semangat ya. Semangat tanpa disuruh, tanpa diingetin Anda semangat. Cuman sesi khotbah ini ya kita celebrate lah, peneguhan aja. Tapi kalau bisa nggak cuma di sini Anda semangat. Di mana-mana orang kerasa semangat Anda. Amin saudara. Ya. The real enthusiasm, semangat yang sejati. Roma 12 ayat 11 ayat yang sangat. Ada lagunya juga, ayat yang sangat terkenal ya. Baca yuk ayat pembuka, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kebayang lah ya, ayat ini produknya apa sih? Ya semangat gitu. Semangat, jangan kendor gitu kerajinannya. Menyala-nyala gitu. Karena yang kita layani Tuhan, ada yang salah kalau kita pikir ya kan aku nggak pelayanan. Melayani Tuhan kan gak cuma di mimbar ya, ini udah klasik lah. Di mana-mana selama Anda lakukan buat Tuhan, tandanya Anda sedang melayani Tuhan. Apapun itu. 1
Selama Anda lakukan untuk Tuhan, itu Anda sedang melayani Tuhan yang harusnya tidak kendor kerajinanmu dan harusnya menyala-nyala rohmu. Ini ayat, makanya kita dengar ayat keluar jangan cuma ayat. Dengar ayat keluar semangat dong. Dengar ayat keluar karakter yang sesuai ayat dong. Karena kalau cuma ayat-ayat, kita nggak praktekin, kita jadi mayat loh. Iman tanpa perbuatan kan mati. Ya. Kita dengar ayat firman Tuhan, tapi itu harus di-convert menjadi sebuah perilaku yang berbeda. Berbeda. Makanya ketika ditabur, jangan kabur. Ya, bukan raganya, semua masih ada. Saya khotbah di gereja, salah satu gereja di bioskop tempatnya. Mungkin nyaman ya bangkunya ya bioskopnya. Saya ngomong sekenceng gini, ada yang tidur 3 orang bayangin. Kita dari atas gini kan bisa kelihatan. Yang begini, yang semangat, kita bisa, ya kalau ini betul ya, kita bisa melihat di sini. Ya, 3 orang tidur. Nah untung kan gak setinggi ini, saya izin turun. Ya saya turun ya. Saya turun akhirnya saya bilang ini ada yang tidur 3 orang. Langsung seger saudara mereka. Ya mungkin ya dalam hadirat Tuhan lah oke lah. Cuman maksudnya begini loh ya maksudnya. Ya ini kan lagi ditabur firman Tuhan. Berapa lama sih bayangin? Ini udah tinggal 35 menit nih saya waktu ini. Atau tinggal 30 menit pasti nih. Udah semakin pendek waktu khotbah sekarang. Tapi tadi 40 menit saya dikasih. Ya. Di gereja lain ada yang 30 menit bayangin. Ngomong bentar sisa 20 bayangin. Sampai gak mau kenalan kita awal-awal. Daripada sayang ayat ini. Gitu. Ya mungkin jemaat seneng ya. 20 menit juga seneng jemaat. Cuman kan ini bukan cuma tentang seneng doang gitu loh. Ini tentang kedewasaan rohani gitu loh. Amin saudara. Ya, nah kenapa sih semangat itu penting? Coba deh next. Kenapa penting punya antusiasme atau semangat yang sejati? Kenapa penting? Yang pertama firman Tuhan katakan, di next aja yang pertama. Orang yang kagak semangat, orang yang gak antusias hidupnya, dia itu benar-benar kehilangan gairah hidup. Baca di Ayub 17 ayat 1 coba di next. Ya. Dikatakan seperti ini, semangatku patah, broken spirit ya. Semangatnya patah, umurku telah habis dan bagiku tersedia kuburan. Tahu gak? Kehilangan semangat hidup. Orang bunuh diri kan kehilangan semangat hidup ya. Ya. Kehilangan semangat hidup ditandai dengan seringnya hidup gak semangat. Hidupnya gak semangat. Hidupnya gak semangat. Dan saya bilang tadi, orang notice loh, orang ini semangat sama orang ini gak semangat. Dan orang, Anda kebayang lah kalau Anda jadi owner lah. Anda lebih senang berkati tim Anda yang semangat atau yang biasa aja semangatnya. Yang semangat lah, semangat. Kita punya anjing kita semangat aja seneng kok. Ini semangat gitu kan, seneng. Saya dulu piara kura-kura sulcata. Ternyata jalannya lebih cepat daripada yang saya bayangkan. Semangat jalannya, terberkati saya. Sulcata loh. Apalagi kita nih orang-orang yang secara profesional digaji, Anda yang kerja gitu ya. Anda yang kita ke gereja setiap hari, yang tentu orang tua Anda mengharapkan, ayo dong semangat dong. Lu lebih semangat, kita semangat lebih dikit aja orang udah seneng. Lu semangat dikit kenapa? Sedikit aja orang udah terberkati. Apalagi Anda semangat sejati. Ya, semangat ini penting ya. Nah jadi yang pertama, hati-hati nih, orang yang semangat hidupnya tidak bergairah. Padahal ini visinya masih berlaku nih 2024 ya. Diingetin sama Tuhan lewat hambanya Opa Niko nih ya. Dibilang jangan jadi orang Kristen yang biasa, harus jadi orang Kristen yang bangkit. Kenapa? Karena hanya orang yang bangkit yang bisa bangkitin orang. Hanya orang yang bangun yang bisa bangunin orang. Gimana kita tidur tapi bangunin orang? Gak bisa. Hanya kita yang lagi bangkit, yang bisa tergerak untuk bangkitin orang. Ya, dibilang bangkit, bukan cuma bangkit apa? Jadi teranglah. Jadi teranglah. Ya terang itu buat saya bergairah, nggak ada terang loyo, nggak ada. Terang itu ada gairah hidup, ada something different. Makanya orang Kristen gairahnya bukan lahir dari luar, pasti dari dalam. Sesuatu yang terjadi di dalam diri kita sebenarnya. Ya, yang pertama kenapa semangat itu harus dimiliki? Yang pertama orang kalau nggak semangat nggak ada gairahnya, nggak kerasa passionate. Saya nggak bicara passion khusus ya. Kalau passion khusus kan passionku ngajar. Ini saya bilang passion umum. Do everything passionately, passion umum ini. Yang harusnya kalau orang non-Kristen, dikit-dikit passion, dikit-dikit passion, dikit-dikit passion. Ya, oke, love your job, do what you love gitu kan seperti itu ya. Tapi kalau kita orang Kristen, apapun yang saya kerjakan passionately. Levelnya udah beda, levelnya beda.
Kalau kok dikit-dikit passion, ini passion show apa ini? Ya, jangan dikit-dikit passion. Passionately gitu loh, apapun yang Anda lagi dipercayakan di momen ini, passionately, ada gairah. Tahu gak semangat itu menular? Dan tahu gak tidak semangat juga menular? Apa yang Anda mau tularkan ini? Anda mau tularkan ketidaksemangatan Anda? Atau semangat Anda ini? Ya. Yang kedua, kenapa penting harus punya semangat? Yang kedua, orang yang semangat itu tahan uji. Orang yang semangat itu tahan uji. Tahu ya, Tuhan akan mengizinkan terjadi proses dalam hidup kita. Ada proses. Kenapa kita ganteng, nggak ganteng, cantik, nggak cantik, kaya, miskin. Apapun itu sukunya, apapun kita pasti diproses. Kenapa Tuhan izinkan kita diproses? Supaya kita bisa jadi berkat buat orang-orang yang lagi melewati proses kayak kita. Dan kita keluar sebagai pemenang, kita kesaksian buat orang itu tajam sekali loh. Maka Tuhan izinkan proses berjalan, tapi jangan khawatir ya. Prosesnya sudah dikalkulate. Tidak melebihi kekuatan saudara dan saya. You are stronger than your problem itu. Ya, di sini dibilang orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Setiap kita ada penderitaan lah. Firman Tuhan kalau Anda baca kan clear itu. Kita harus menjadi apa? Prajurit Kristus yang kuat, yang rela menderita loh. Prajurit Kristus yang kuat yang rela menderita. Nah dibilang orang yang semangat dia bisa nanggung penderitaan yang Tuhan izinkan itu. Amin saudara. Ya, hard time ya, itu akan create tough people. Orang-orang kuat lahir kan ada masa-masa sulit. Ya, masa-masa sulit. Dibilang di sini, tetapi siapa yang dapat memulihkan semangat yang patah? Tuhan ya. Nah di sini bilang orang yang semangat itu tahan uji. Kita kalau nggak semangat, kita nggak bisa sangkal diri pikul salib. Kita nggak bisa beresin salib kita loh. Salib ini bicara proses. Dibutuhkan semangat gitu loh. Semangat yang sejati nanti kita belajar. Sehingga apapun ujiannya, kita bisa lewatin bersama Tuhan. Amin saudara. Yang ketiga, kenapa harus semangat? Nah ini, orang yang semangat akan menerima upah. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Orang dunia ya, saya punya klien UMKM lah, UMKM gitu, dia punya sopir tuh ada 3 kalau nggak salah. Ada 1 supir yang disebut namanya, coach saya kalau supir si A ini, dia paling sering dapat selipan dari saya tuh. Kenapa? Sigap. Orang semangat tadi saya bilang orang notice kan. Semangat kan cirinya simpel lah, aktif, inisiatif, partisipatif, positif, orang semangat. Orang semangat. Jadi berasa beda nih semangat, ini biasa aja. Ya. Orang dunia aja tahu, orang yang lebih semangat ini layak diberkati lebih. Semangat, sigap gitu loh, sigap. Tapi ada orang yang gak semangat kan, datang telat. Ya, ke tempat kerja jalan diseret, tuh lihat. Ya, gak semangat. Ya balas WA harus semangat juga ya, harus semangat juga. Ya, semangat dalam beribadah semangat, ya menyenangkan Tuhan semangat, dalam bekerja semangatmu memberkati orang kok. Mungkin duit kita terbatas ya untuk memberkati orang, cuman semangatmu itu jangan kamu batasi untuk memberkati orang. Jangan dikit-dikit nanti aku dimanfaatin. Itu kalau Yusuf mikirnya begitu ya, dia gak jadi berkat tuh di penjara, males-malesan dia. Dia gak jadi berkat di rumah Potifar, males-malesan dia. Tadi mikir aku dimanfaatin. Ya, jangan begitu. Semangat buat Tuhan, ya. Nah, di sini orang yang semangat akan menerima upah. Ada upah untuk orang-orang yang semangat, ada hasilnya. Zakius segitu semangatnya. Orang semangat kan bukan loyo, tapi ngoyo kan. Ngoyo, semangat. Dapat hasilnya dia. Dia berjumpa sama Kristus. Mengalami upah yang sekedar uang ya. Tapi ada satu perubahan, the point of no return terjadi dalam hidup Zakius. Semangat ya, semangat. Ya, saudara mau semangat? Pertanyaan saya, masih semangat? Takutnya dengar khotbah semangat dengan tidak semangat ini. Semangat ya. Harus semangat. Ini sisa sebulanan ini, sebulan beberapa hari, harus semangat lah. Makanya dari bangun tidur udah harus semangat, menangkan pagimu. Bangun tidur udah harus semangat ya. Mau bangun tidur lemes gimana? Bangun tidur udah harus semangat. Kalau pagi aja udah lemes gimana ke tempat kerja? Anda sangat bergantung dari luar. Tergantung dari luar. Kalau yang di luar bikin semangat ya saya semangat. Kalau enggak saya enggak. Nah apa bedanya sama orang yang gak kenal Kristus dong? Ya.
Kita harus terhubung sama sumber semangat sejak pagi-pagi loh. Menangkan pagimu. Be a winner every day, start dari pagi-pagi. Saya orang pagi lah, jam 4 tuh bangun saya. Makin pagi sekarang 3:30. Itu jam 3 kalau istri, kan saya bangun istri saya kan kerasa ya. Saya jantung saya, jadi takutnya saya jantungan takutnya. Karena semakin pagi-pagi katanya gak bagus buat jantungnya. Cuman gimana udah seger. Saya tidurin lagi jam 4 body clock saya udah gak bisa. Body clock saya udah seger, saya bangun jam 4. Ya, jam 4 bangun ya udah semangat sejak pagi. Semangat ya. Jadilah orang yang semangat. Menjalani hari dengan, nah sebelum semangat itu menjadi sebuah mentalitas kita. Semangat itu adalah keputusan. Momen demi momen. Saya putuskan untuk semangat ke tempat kerja. Saya putuskan untuk semangat datang ke gereja. Itu keputusan semua itu. Keputusan saudara. Sebelum itu menjadi style Anda. Itu keputusan. Nah pertanyaannya, apakah Anda memutuskan untuk jadi orang yang semangat? Atau ya nggak mutusin apa-apa juga sih. Ya. Nah, di next coba. Ini hal-hal ya yang bikin orang sering mengacaukan semangat orang nih. Ini hal-hal nih. Tekanan ya. Karena tertekan dia mulai hilang semangat. Kegagalan. Dia gagal. Dia gak semangat. Rutinitas. Aduh bosan ya. Bosan dia gak semangat. Dihina. Di underestimate. Wah dia gak semangat. Dengar kabar buruk gak semangat. Dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang seringkali membuat orang jadi gak semangat. Ya make sense sih, make sense saja. Walaupun ada orang yang semakin ditekan semakin kuat deh. Jadi tergantung, ini bukan masalah tekanannya. Ini masalahnya apa yang ada di dalam Anda ini. Ya. Karena kalau yang di dalam tekanan itu ini eksternal semua. Ini menghancurkan Anda karena internal Anda nggak Anda rapihin, internal Anda nggak perkuat. Makanya eksternal sangat mudah memporak-porandakan kita ini. Ya. Secara internal nanti kita belajar ada inner motivation, jangan di next dulu. Ada inner motivation, ada outer motivation. Ada semangat dari dalam, ada semangat dari luar. Ya, nah ini tekanan, kegagalan. Kegagalan ada orang mengalami kegagalan. Waduh, mentalnya makin jadi itu. Makin kreatif dia. Tapi ada orang mengalami kegagalan bukan makin kreatif, makin primitif. Udahlah emang gue gak bisa, tetap cara sama, tetap cara lama, primitif sekali. Harusnya makin kreatif dong. Cari cara baru. Ya, rutinitas. Ini bukan salah di rutinitas. Ini salah di cara pandangmu terhadap aktivitas. Salah di situ. Ya. Kalau cara pandang terhadap aktivitas salah, kita pandang aktivitas hanya rutinitas. Akhirnya semangatnya tidak berkualitas. Tapi kalau kita pandang, kita punya aktivitas sebagai pelayanan kita untuk yang di atas. Kita pasti totalitas tanpa batas. Karena semua untuk menyenangkan yang di atas. Amin saudara? Iya, amin. Di atas. Totalitas, do the best aja. Do the best aja. Saya nggak selalu kasih training itu berbayar. Kan ada yang CSR, kalau di penjara nggak dibayar. Ya. Cuman saya nggak takut kasih apa yang gratis. Karena saya percaya itu mendatangkan apa yang drastis. Ya, do the best aja. Ngapain sih dihitung-hitung, apa-apa dihitung. Ya. Tuhan tahu lah. Ya, jadi ketika di penjara nggak berbayar, ya kan orang bilang ya itu kan buat konten kali. Buat konten bagaimana? Saya setahun full di Klender Pondok Bambu ya sebelum pandemi. Handphone kan tahu ya kalau kita pelayan ke penjara, handphone kan ditahan sipir di bawah. Jadi nggak bisa sama napi-napi, nggak bisa begitu. Ya, jadi ya udah aja, hanya Tuhan yang tahu dan orang yang dalam situ. Tapi tetap semangat. Ini kan adem, panas itu, tapi semangat yang sama yang Anda rasa. Ya, sama tetap siapin slide yang terbaik, do the best aja. Do the best aja. Ya. Nah ini, waktu saya dulu masih kerja sama orang ya, 2015 sampai 2019 tengah-tengah. Saya suka di PD kantor, di kantor itu, saya suka kadang jadi WL gitu ya. Saya tuh suka lagu-lagu lama gitu ya. Kayaknya lebih ngena di saya gitu ya. Jadi saya pilih 3 lagu lama gitu kan. Saya printin. Yang pas dapat beberapa bilang, aduh bosan banget nih. Nah ini, bosan itu bukan lirik lagu, bosan itu cara pandang loh. Mindset kita terhadap lagu itu yang salah. Makanya kita kebosanan di saat ada yang lain terberkati dan semangat aja tuh nyanyiin lagu itu. Ya, ini tentang yang di dalam ini, insight-nya. Ya, nah baru kita lihat ini, yang bikin kita nggak semangat adalah eksternal ini. Kenapa? Coba di next.
Karena ada dua jenis semangat ya. Ada inner motivation, ada outer motivation. Kebanyakan orang semangatnya outer, dari luar. Saya kalau training, saya tanya tuh. Saya tanya kan, di awal-awal saya suka nanya. Silakan saya kasih waktu 2 menit, apa yang bikin Anda semangat dalam hidup? Silakan. Mereka mikir, ya. Lalu saya tanya kan, saya tanya, Bapak semangat karena apa? Saya semangat kalau insentif cair Pak. Ibu semangat karena apa? Saya semangat kalau gaji naik. Ini karena saya semangat kalau mertua saya. Saya semangat kalau bos saya kasih pujian. Dan itu nggak salah loh. Cuman siap-siap untuk gampang jadi tidak semangat. Karena tidak semua perbuatan baikmu dipuji orang. Pertanyaannya, Anda ngincer jempol Tuhan atau Anda ngincer jempol manusia? Kalau Anda ngincer jempol manusia, nggak semua manusia kasih Anda jempol begini. Walaupun Anda sudah segitu tulusnya, segitu semangatnya loh. Tapi kalau Tuhan yang saya kenal, yang Bapak Ibu Saudara kenal, dia pasti begini. Good job Konan, good job, good job. Gak ada yang sia-sia di mata Tuhan Bapak Ibu. Ya, itu udah biasa aja. Saya selalu ngincer jempolnya Tuhan. Ya orang mau ngasih jempol mau enggak ya terserah ada. Ya, tapi saya percaya ketika saya lakukan yang terbaik, semangat buat Tuhan. Nah ini, semua kemuliaan Tuhan. Ini jempol Tuhan terangkat ini. Amin saudara. Ya, innernya apa? Inner motivation. Semangat yang lahir dari dalam. Susahnya, kalau semangat kita dari outer, itu uncontrollable. Gimana Anda mau nuntut orang puji Anda? Pak, nih saya udah the best nih, Bapak puji dong. Anda ngomong itu suruh dia puji, dia jijik. Kok minta-minta sih begitu? Ya udah nggak mau, ya kan? Jadi kalau eksternal yang jadi sumber semangat, itu uncontrollable. Kalau nggak terjadi, Anda sebel, ini kan? Ya, tapi kalau dari dalam itu Anda yang tentukan. Kesadaran diri itu inner motivation yang terbaik itu. Sadar sama kondisi, Anda menangkap bahasa kondisi Anda kok loyo begini ya. Firman Tuhan itu harusnya menjadi inner motivation. Panggilan hidup, visi hidup, itu harus jadi inner motivation dong. Ya. Kerinduan untuk jadi garam dan terang mulai di keluarga, itu harusnya jadi inner motivation dong. Inner motivation ini sulit di cancel sama situasi. Ya. Ini otentik ini, inner. Cuman susah. Gampangnya adalah dari luar. Akhirnya Anda sama. Di saat orang di dunia gak semangat, Anda pun ikutan gak semangat. Karena dari luar. Pak masa dapat 100 juta gak semangat? Semangat lah, cuman itu bonus semangat. Bonus motivasi, bukan sumber motivasi loh. Sumber motivasi jangan itu. Amin saudara. Ya. Nah coba di next ya. Enthusiasm. Next sekali lagi. Ini akar katanya kan dari entheos. Jadi enthusiasm, antusiasme. Inggrisnya enthusiasm, ya bahasa Greka entheos, ya asalnya entheos ini yang artinya di dalam Tuhan, ya en itu di dalam, theos itu Tuhan, en itu di dalam, theos itu Tuhan. Kita hanya sebut antusiasme, sekedar semangat aja aktif. Padahal asal kata antusiasme itu di dalam Tuhan. Jadi bukan tentang lu antusias gak sih? Bukan. Lu entheos gak? Bukan sekedar gue semangat enggak? Kamu di dalam Tuhan enggak? Kamu entheos enggak? Karena kalau kamu di dalam Tuhan, seharusnya segala perkara dapat kamu tanggung di dalam Tuhan. Makanya itu dasar penting untuk kamu tetap semangat. Kalau kamu di dalam Tuhan, harusnya kamu yang tidak semangat sudah berlalu. Dan kamu yang semangat di dalam Kristus sudah datang. Ya, kamu entheos enggak? Kamu di dalam Tuhan enggak? Jadi bukan di dalam backingan orang, di dalam keadaan baik, bukan. Di dalam Tuhan itu entheos. Ya, nah bagaimana untuk kita punya semangat yang sejati, yang tidak kadang hidup, kadang mati. Ya, semangat yang sejati. Ini klasik aja poinnya 3, karena larinya pasti ke fondasi ini lagi. Ya, supaya kita tetap semangat. Entheos terjadi, bukan tunggu keadaan baik, baru semangat kita naik, bukan. Kita unconditionally on fire, entheos. Kenapa? Karena saya di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Pastikan Anda datang ke kampus, Anda entheos. Anda di tempat kerja, Anda entheos. Anda di rumah tangga, Anda entheos. Anda ciptaan yang baru. Anda berbeda.
Ada something yang berbeda di dalam Kristus itu. Amin saudara. Saudara masih bersama saya? 10 menit lagi masih kuat? Kuat ya, kita selesaikan secara jantan ya 10 menit ya. Oke, di next coba, 3 poin. Ya, 3 poin. Nah ini, bagaimana cara memiliki antusiasme yang sejati yang enteos tadi itu? Bagaimana cara memiliki antusiasme yang sejati? Yang pertama, ingat ini, jadikan Tuhan sebagai motivasi utama tindakan kita. Terutama pas Anda lagi mulai kerjainnya tuh lemes-lemes tuh. Anda ingat, oh iya, tunggu. Kenapa lemas? Saya kan lakuin buat Tuhan deh. Nah khususnya pas Anda mulai letih, lesu, berbeban berat. Khususnya pas Anda mulai benar-benar persis seperti sekeliling Anda pada lemes, Anda ikut-ikutan lemes. Anda ingat, tunggu. Ya mereka lemes karena mereka melakukan seperti untuk manusia. Kolose 3 ayat 23, coba next. Teman-teman semua, Kolose 3 ayat 23, ini ayat yang sangat sering diberitakan. Jadi please jangan sampai Anda lupakan. Ini selalu diberitakan, lakukan seperti untuk Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat. Ya, pemain keyboard boleh temenin saya tinggal sebentar lagi. Pemain keyboard, ada pemain keyboard? Oh dari sini, dari belakang ya, termuncul gitu ya. Wah mantap ya, thank you ya, oke ya. Sulap ya, kan oke ya. Nih, boleh. Ya, apapun yang kamu perbuat, apapun, artinya suka nggak suka loh, karena apapun di sini. Suka nggak suka, hobi nggak hobi, passion bukan passion, dibayar nggak dibayar, apapun ayat ini berlaku untuk apapun yang kamu lagi buat. Perbuatlah dengan segenap hati, bukan setengah hati, bukan sesuka hati, bukan nggak pakai hati, segenap hati. Seperti untuk Tuhan. Karena kebanyakan orang, kenapa nggak semangat? Dia lupa ayat ini sehingga dia lagi ngelakuin itu untuk manusia. Dia lakuin pekerjaan ini seperti untuk manusia. Maka dia berasa semua sia-sia. Karena dia lupa. Ya, bahwa ini buat Tuhan. Ibadah minggu atau setiap Anda baca firman itu Anda harusnya ngingetin diri Anda. Oh iya ya, perilakuku harus berpadanan sama firman Tuhan. Dibilang firman Tuhan itu cermin ya, kaca. Nah kaca nggak akan berguna kalau kita nggak pernah ngaca. Harus sering ngaca biar tahu apa yang salah nih. Ya. Ngaca semangat kita benar gak nih? Apakah dengan semangat seperti ini? Ya, Tuhan akan ngomong seperti Tuhan ngomong ke Ayub. Tuhan ngomong ke iblis tentang Ayub. Ke Ayub sih tentang kesalehan. Tentang kita ngomong tentang kesalehan, semangat kita gak nih? Kayaknya Tuhan sering ceritain kita sih orangnya. Kau lihat hambaku Ayub, tidak ada yang sesaleh dia. Gak tahu Tuhan bersaksi apa tentang kita ini. Ya, kita orang yang semangat gak? Ya, on fire gak? Ingat aja yang pertama, apapun yang kamu lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Memang sih wujudnya bos kita, wujudnya istri, anak, mertua, orang tua. Dengan segala keunikan mereka. Ya, tapi kita tahu, saya lakukan ini seperti untuk Tuhan. Jadi semangatnya di setel. Semangat yang sejati tidak bersyarat. Jadi walaupun kita udah semangat, dia tetap bete, tetap semangat aja. Ya, tetap semangat aja. Ya, do the best aja, kita lakuin buat Tuhan kok. Ya. Jadi yang pertama, orang yang sering gak semangat, semangatnya on off, pasti dia sering lupa bahwa yang dia lakukan ini untuk Tuhan. Untuk apa? Untuk PK, kalau Anda pelayanan. Untuk apa? Kalau bukan Tuhan, udah pasti sering gak semangat, udah pasti. Orang bukan Tuhan kok motivasinya. Untuk Anda punya semangat sejati, yang tidak kadang hidup kadang mati. Motivasi utama dalam apapun Anda lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan. Seperti Tuhan. Ya, kita menyenangkan Tuhan. Kita lakukan hanya untuk Tuhan. Yang kedua, ya, orang yang punya semangat sejati, dia itu senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Anda harus punya habit rohani ya, kebiasaan rohani, habit rohani. Yang tadi saya bilang bangun tidur, Anda masih berdoa gak sih? Bukan didasarkan waktu sih, gak harus pas bangun tidur doang. Bukan 5 waktu, bukan. Bangun tidur, sarapan, makan siang, makan malam, tidur 5 waktu ya.
Setiap waktu. Anda masih berdoa gak sih pas mau ngadepin klien? Bukan cuman klien susah. Klien yang gak susah pun Anda masih berdoa gak sih? Kalau khotbah kan gak dua arah. Kalau lagi training kan dua arah, orang bisa nanya. Orang nanya saya gak tahu isi pertanyaan apa. Sambil dia nanya, saya sambil berdoa minta hikmat. Minta hikmat Tuhan, saya gak tahu nih jawab apa. Dia belum nanya, saya gak tahu pertanyaannya apa. Minta hikmat aja. Dan Tuhan bilang kok barang siapa kekurangan hikmat, minta kepada Tuhan akan diberikan secara melimpah. Dan harusnya sih itu doa yang Anda selalu minta. Kecuali di ruangan ini ada yang berasa hikmatku sih udah luber ya. Semua dari kita kayaknya kekurangan hikmat ya. Atau ada yang udah, wah ini udah netes-netes nih hikmat. Enggak ya. Kita semua kurang hikmat kan, makanya harus berdoa terus. Kan kita ngambil keputusan terus. Ambil keputusan, ambil keputusan, ambil keputusan. Butuh hikmat. Nah Anda ngambil keputusan dasarnya hikmat atau dasarnya nikmat. Apa dasarnya? Kalau dasarnya nikmat salah melulu. Hikmat nih. Masih berdoa gak sama Tuhan? Masih cari Tuhan gak? Masih betah gak ibadah nih di sini nih? Ya ibadah bukan, pokoknya ibadah, suasana ibadah. Anda masih betah, ada orang gak betah. Gak betah. Lihat jam, merosot begitu. Gak betah. Lama sekali. Di sini total berapa? Korendi berapa di sini? 90 menit ya? 90 menit lu bayangin. 90 menit. Ada yang gak betah? Gak betah. Masih betah gak? Menanti-nantikan Tuhan gak? Ya. Jangan betah tunggu nyaman. Serba salah kan terlalu nyaman tidur yang di itu. Tuh kalau kursinya mungkin terlalu nyaman Pak, ganti aja kursi mie ayam. Gak datang pasti. Serba salah kan? Yang disalahin semua yang di luar pokoknya. Kecuali dirinya. Khotbahnya gak enak. Lagunya kritikus rohani aja. Ya. Ya ini senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Buka coba di next. Ini bukan quotes ya. Ini kebenaran saudara. Yang sifatnya memerdekakan. Dibilang di sini dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Jadi kita memang ada kondisi lelah saudara. Itu ada ya, kita kan manusia ya. Kita ada kondisi lelah tapi jangan khawatir. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan. Kita siap ready aja, siap aja untuk terima kekuatan dari Tuhan. Karena dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan dia akan nambahin semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang yang menantikan Tuhan, mengharapkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, expect God. Ya, dibilang apa? Dia akan mendapat kekuatan yang baru. Kekuatan baru dia dapat, semangat baru dia dapat. Ibaratnya burung, dia burung Raja Wali. Burung Raja Wali. Eagle yang berjuang tanpa pernah pegel, nah itu eagle. Ya, burung Raja Wali. Terbang dengan kekuatan sayapnya, dia berlari tidak lesu, dia berjalan tidak lelah. Nah banyak orang Kristen lari kagak, jalan kagak, lesu dan lelah coba. Kalau Sadrak, Mesak, Abednego tidak menanti-nantikan Tuhan, saya rasa dia nggak jalan ke dapur api itu. Karena dapur api itu real. Saking realnya orang yang menghantar kita di depan matanya mati hangus terbakar, bayangin. Itu real itu. Itu real sekali. Tetapi karena dia menanti-nantikan Tuhan, dia berharap kepada Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, dia tetap semangat. Dia nggak cancel tindakannya. Dia tetap masuk. Tadi saya bilang orang semangat mudah jadi berkat ya. Sampai sekarang kita baca kisah dia, masih diberkati kok. Ya. Dia berlari tidak lesu, dia berjalan tidak lelah. Ya. Jadilah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Intimacy. Punya quality time sama Tuhan. Dimanapun ya, di mobil, Anda masih doa gak sih sama Tuhan? Ya. Masih ada air mata yang netes gak sih? Di mobil Anda, di meja kerja, meja belajar Anda. Karena Anda punya hubungan sama Tuhan. Atau harus selalu pemicunya masalah-masalah super berat dulu. Ada hubungan gak sama Tuhan? Menanti-nantikan Tuhan ini. Amin saudara. Daniel dengar isu bakal dimasukin gua singa aja. Dia tetap menanti-nantikan Tuhan, tetap berdoa. Tetap hubungannya terjalan aja. Semangat dia. Ya, punya habit rohani yang baik. Ya. Yang ketiga, selesai. Orang yang
punya semangat sejati, ini pasti dia tetap di dalam firman Tuhan. Pasti dia tetap di dalam firman. Yusuf tetap di dalam firman Tuhan. Buat saya ya, bukan karena ditanya loh. Bukan karena ditanya sama orang suruhan kakak-kakaknya. Ya, lalu Yusuf bilang, ya loh emang aku hakim Tuhan atas mereka. Mereka kan untuk yang baik, tapi Tuhan mereka untuk yang jahat, tapi Tuhan mereka kan untuk kebaikan. Saya yakin message insight itu, firman itu dia dapat dari doa dia. Saya yakin itu sudah menjadi apa yang dia pegang. Dia gak bergeser dari Tuhan mereka-rekakan semua ini untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Tetap di dalam firman. Firman Tuhan bukan untuk membereskan masalah. Firman Tuhan untuk membereskan cara kita memandang masalah. Cara kita ngelihat masalah jadi beres. Makanya orang gak semangat. Kita tetap semangat. Kenapa? Cara pandang kita cara pandang firman kok. Clear cara pandang firman Tuhan. Ya. Jikalau kamu tetap di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Ya minta semangat ya. Minta semangat sama Tuhan lah. Tuhan kasih. Apa dikasih? Apalagi semangat untuk Tuhan. Udah pasti dikasih. Kuncinya tetap di dalam firman. Lihat orang yang mulai gak semangat, dia mulai keluar dari jalur kebenaran. Keluar dari jalur kebenaran. Kebenaran jelas berkata, ketika aku lemah, justru aku semakin kuat. Kenapa? Justru kasih karunia Allah semakin melimpah atasku. Cuman kalau orang lupa ada ayat ini, lupa bahwa ketika aku lemah, dia di tengah kelemahannya, semangatnya ikut melemah. Melemah total. Terus melemah. Ya. Nah 3 ini ya, coba di next, coba dirangkum nih. WL Singer boleh maju ke depan, saya selesai. Di next. Ini rangkumannya, inget deh. Anda lihat sosok siapapun Kristen tapi gak semangat gitu ya. Anda lihat gak semangat nih orang. Cek aja, 3 poin ini pasti gak di checklist. Sudah pasti motivasi utamanya bukan Tuhan. Selain Tuhan lah pokoknya. Apapun pokoknya selain Tuhan. Yang kedua, sudah pasti dia tidak menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikannya versi dia. Tuhan nanti aja, nanti begitu tuh. Entar jadinya. Ini mengharapkan, menunggu, menantikan Tuhan. Lihat aja orang yang gak semangat. On off semangatnya. Pasti gak senantiasa di dalam firman Tuhan. Amin saudara. Sebaliknya orang yang Anda temui semangat. Pasti 3 ini ke checklist. Ya, dia tetap di dalam firman. Motivasi utamanya dia ingat lagi. Kita bisa lupa Bapak Ibu, teman-teman. Tapi kita ingat keputusan. Kan buat Tuhan, semangat lagi. Mudah untuk jadi semangat lagi selama kita ingat balik lagi semuanya ke Tuhan. Ya, menantikan Tuhan, senantiasa tetap dalam firman Tuhan. Yang saya khawatirkan, takutnya ada di ruangan ini atau yang join ibadah ini, takutnya ada kondisi teman-teman yang sedang tidak semangat. Berarti kalau sedang tidak semangat, di awal tadi kita bahas kenapa semangat penting. Kalau Anda sedang tidak semangat, berarti yang pertama terlihat tidak ada gairah hidup. Hidup tapi mati. Tahu artinya ya? Dikubur umur 70, cuman udah mati dari umur 25. Dikuburnya sih umur 75 sih, dikuburnya ya. Cuman dari umur 30 udah berasa gak ada kehidupan, mati ini orang. Gak ada pertumbuhan, gak ada semangat yang kerasa. Hidup tapi mati. Takutnya gak ada gairah yang kerasa. Terang dan garam loh kita, masa gak ada gairah. Yang kedua, kita sedang tidak tahan uji. Gak tahan uji kita. Manja kita. Memble kita. Lembek kita. Lembek kebanyakan ngambek. Nah itu. Ya. Yang ketiga takutnya. Kita sedang jauh dari yang namanya upah. Menjauh dari yang namanya upah. Segitu gak semangatnya. Tapi segitu ngarapin upahnya bagaimana? Gak maksud. Dibilang orang yang semangat dapat upah. Ada hukum tabur tuai kok. Ya. Saudara semangat? Yang semangat boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Kasih tos kiri kanannya sambil bilang semangat. Nah, semangat. Berkati orang-orang di sekelilingmu. Sepulang dari tempat ini, di rumah, di tempat kerja dengan semangat Anda. Jangan lemes terus disemangatin. Lemes terus disemangatin. Lemes terus disemangatin. Harus bangkit lah. Semangatin terus yang lemes-lemes. Semangatin terus yang lemes-lemes. Amin saudara. Ya, ayat penutup saya selesai. Boleh kita berdiri semua? Ayat penutup terakhir. Nah. Habakuk 3, 17, 19. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah,
Hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Amin saudara. Entheos. Entheos semangatnya bukan semangat karena tapi semangat walaupun ya. Walaupun keadaan jelek ya, tetapi ya dia percaya ada Tuhan di sana. Kuncinya di dalam Tuhan, emang entheos. Di sini dibilang walaupun sekalipun keadaan jelek, namun jemaat 2PM GPI PRJ akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Akan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan jemaat, teman-teman dewasa muda 2PM PRJ. Dan Allah Tuhan, kita semua jemaat GPI 2PM GPI PRJ. Itulah kekuatan teman-teman dan saya. Amin saudara. Boleh kasih kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita, haleluya. Hubung denganmu selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Bapak terima kasih buat hari ini Tuhan, buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar sama-sama. Kami percaya gak ada firman yang kebetulan, gak ada message yang kebetulan. Kami percaya Tuhan ada message penting yang Tuhan ingin kami anak-anak muda, dewasa muda, yang profesional, yang adult Tuhan. Untuk kami lakukan, kami hidupi. Yaitu hidup sebagai anak-anak Tuhan yang punya semangat sejati. Teman-teman, hati-hati iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan. Salah satunya semangat kita. Tetaplah terhubung sama Tuhan kita. Ingat, jadikan Tuhan sebagai motivasi utama dalam apapun yang kita kerjakan. Senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Dan tetap di dalam firman Tuhan. Bapak, biarlah firman Tuhan yang kami dengar ini sungguh menjadi rema Roh Kudus. Kau yang pimpin kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Biar kami semua menjadi pribadi-pribadi yang punya semangat yang sejati. Kami menjadi pekerja yang semangat, orang tua yang semangat, anak yang semangat, pelayan Tuhan yang semangat. Karena apapun yang kami lakukan ini untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba telah selesai. Tutup bungkus. Setiap firman yang dibagikan sehingga bisa berbuah maksimal sampai dengan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk teman-teman. Sekali kita tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berapa banyak yang diberkati? Luar biasa. Haleluya. Saya sangat diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Ya, sangat diberkati. Terima kasih untuk hambanya Pastor Fernando Conan yang sudah memberkati. Saya percaya kita semua dewasa muda di sini, we will finish strong 2024. Amin. Ya saudara-saudara, saya sangat amat menanti-nantikan tanggal 15. Kenapa? Karena di tanggal 15 nanti kita akan mengadakan yang namanya drama musikal, saudara-saudara. Nah, drama musikal ini kalau saya perhatikan, karena saya ini orangnya suka membaca pattern dan numbers. Di dalam persiapan kita ada sekitar puluhan jam, saudara-saudara, untuk kita bersiap-siap dan berlatih. Puluhan jam dikali ada sekitar mungkin minimal sekali latihan itu 5 orang. Jadi minimal ada 100 jam persiapan untuk kita bisa mempersiapkan tanggal 15. Nah, saudara-saudara, untuk tanggal 15, saudara-saudara bisa mengundang semua kerabat, keluarga, bahkan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Ini kesempatan, jangan
sampai disia-siakan. Undang teman-teman, undang orang-orang yang mungkin sudah jauh dari Tuhan. Kasih excuse, lu kan udah lama gak ke gereja, Natal ke gereja lah gitu ya saudara ya. Nah ini adalah excuse luar biasa, kita jangkau jiwa. Ya pasti teman-teman punya orang-orang di kantor atau di keluarga yang mungkin jarang beribadah. Kasih tahu mereka, minimal Desember ke gereja sekali. Nah itu tanggal 15 di 2 PM. Amin saudara. Ya, jadikan ini sarana untuk kita menjangkau jiwa-jiwa. Saudara, kita melakukan drama musikal tadi seperti saya bilang 100 jam, bahkan mungkin 150 jam yang saya pikir dalam persiapan ini. Itu bukan untuk membanggakan 2 PM, tetapi saya percaya kita rindu untuk jiwa-jiwa diberkati untuk Tuhan. That's all that matters. Bukan tentang kita, bukan tentang bintang, bukan nama kita, tetapi nama Tuhan biar dipermuliakan. Amin, saudara-saudara. Oleh karena itu, mari saudara-saudara, pikirkan, doakan siapa yang harus aku undang. Tanya Tuhan tadi, minta hikmat bagaimana cara mengundangnya. Ya, supaya kita begitu meyakinkan dan membawa kasih. Sehingga orang yang kita ajak bicara, hatinya boleh dilembutkan oleh Tuhan dan mereka boleh mengambil keputusan untuk datang ke sini minimal mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, setiap firman Tuhan yang diberitakan tidak akan kembali sia-sia. Katakan amin, saudara-saudara. Haleluya. Saudara-saudara, saya senang sekali tadi lagu baru yang kita sudah nyanyikan, yang kita sudah tulis. Luar biasa mereka menulis. Dan kalau saudara-saudara perhatikan liriknya itu sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Dikatakan never go down. Tidak akan pernah kita jatuh atau layu atau tidak bersemangat. Tetapi kita para dewasa muda akan selalu bangkit. Amin saudara-saudara. Boleh kita bangkit berdiri dengan semangat. Ya sebelum kita nyanyikan lagu ini mungkin sedikit stretching sedikit saudara ya. Ya supaya kita sama-sama kita akan nyanyikan lagu ini dengan sukacita yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Tubian masih siap puji Tuhan? Come on, kita tepuk tangan yuk. Should not be afraid. His name is Jesus Christ. Tell me who said that you should trust him instead. His name is Jesus Christ. Tell me who said that there's a second chance. His name is Jesus Christ. Since I wash away, raise your voice and sing. Sing it out. We will never go down, down, down. Cast and turn it around, round, round. So raise up your hands. I wanna see your hands here, come on. So we praise him on the mountain. Everybody rise up, up, up. Give him the best clap, clap, clap. Cause we'll never go down, down, down. when we walk with Jesus. Hey! Hey! Tell me about the man born in Bethlehem. His name Jesus. Tell me about the man who died for my sins. His name is Jesus Christ. Louder, come on. Tell me about the man who rose from the dead. His name is Jesus Christ. He's the resurrected. Resurrected He. Raise your voice and say, Alright, yeah. One. we will never go down, down, down. Yes, I'm turning around, round, round. So raise up your hands, for He is risen. So we praise Him on the mountain. Everybody rise up, up, up. Give Him the best clap, clap, clap. 'Cause we'll never go down, down, down when we walk with Jesus.
we walk with you, when we walk with you. You must do it in your heart. When we walk with Jesus. Hey! 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 Come on, Jubiel, I wanna hear your voice. Sing it! Baik jemaat kekasih Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus berada bersama-sama dengan engkau dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus berkati, sampai jumpa di Coffee Lounge di belakang situ.